Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube. Jadi, saya Aisyah Fayakim dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menjelaskan tentang wired and wireless network. Jadi, wired adalah infrastruktur jaringan perangkat yang menggunakan kabel fisik seperti Ethernet, UTP, atau serat optik untuk mentransmisikan data antar perangkat pengguna listrik, sehingga perangkat tersebut dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya. Sedangkan, wireless adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan antar perangkat saling terhubung dan bertukar data tanpa kabel fisik, memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti radio inframerah atau satelit. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan kan? Di mana wired menggunakan kabel, sedangkan wireless tidak menggunakan kabel dalam melakukan teknologi komunikasinya. Lantas, apa saja sih kelebihan dan kekurangan? Mari kita kumpas mulai dari kelebihan. Wired memiliki kelebihan yang pertama adalah kecepatan transfer data yang lebih stabil, keamanan lebih terjamin karena harus terhubung fisik dengan kabel. Lalu yang ketiga adalah minim gangguan sinyal ataupun intervensi dari sinyal lainnya seperti itu. Lalu, kelebihan dari wireless adalah sangat fleksibel dan praktis karena tingkat mobilitas yang tinggi dan juga mudah untuk menambah perangkat baru tanpa tarik kabel. Jadi tidak perlu kita repot-repot menggunakan kabel karena wireless tidak menggunakan kabel sama sekali. Selanjutnya, kita lihat dari kekurangan mereka. Kekurangan wired adalah tidak fleksibel karena mobilitas yang susah dan sangat sulit dipindah-pindah. Lalu instalasi rumit dan butuh manajemen kabel yang rapi. Karena apabila kabel tidak disusun dengan rapi, maka itu akan berdampak bagi jangka panjang seperti itu. Lalu kekurangan dari wireless adalah sinyal bisa terganggu oleh tembok atau cuaca karena tidak terhubung secara fisik. Lalu kecepatan cenderung menurun jika terlalu banyak pengguna. Dan juga yang terakhir adalah lebih rentan terhadap penyadapan. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan terkait contoh-contoh dari network wireless network dan juga wired networks. Oke. Di sini saya akan mulai dengan wireless network. Di mana di gambar ini kalian bisa lihat jangkauan-jangkauan dari masing-masing tipe seperti itu. Yang pertama adalah wireless personal area network, di mana jangkauannya itu yang paling kecil, biasanya hanya berkisar 1 hingga 10 meter. Lantas untuk apa sih fungsi dan tujuan adanya WPAN ini? Tentunya adalah untuk menghubungkan perangkat pribadi di sekitar ruangan yang hanya mungkin cukup untuk satu orang. Lalu juga ada contoh teknologinya itu seperti Bluetooth dan juga infrared. Jadi untuk kalian yang mau menghubungkan handphone kalian, smartphone kalian ke headset, earphone atau jam tangan pintar, itu biasanya menggunakan si wireless personal area network ini. Lalu yang kedua ada wireless local area network, di mana jangkauannya lebih luas daripada yang pertama, yaitu WPAN, karena mencakup satu area bangunan seperti rumah, kantor, kafe, ataupun sekolah seperti itu. Namun jangkauannya hanya dari 10 hingga 100 meter. Nah, apa sih fokus utamanya? Yaitu untuk memberikan akses internet dan berbagi data antar perangkat dalam satu lokasi. Teknologinya contohnya adalah wifi gitu. Jadi kayak misalnya sinyal wifi di rumah ataupun kayak wifi di kampus seperti itu. Lalu yang ketiga ada wireless metropolitan area network, di mana jaringan ini mencakup satu kota atau kompleks industri yang luas, di mana ini tuh sudah mencakup sekitar beberapa kilometer seperti itu. Fokusnya itu untuk menghubungkan beberapa gedung dalam satu kota tanpa menggunakan kabel fisik antar lokasi. Jadi seperti yang sudah kita pahami lagi dari kelebihannya, memang wireless ini tidak membutuhkan kabel fisik yang justru malah kita sulit untuk memobilitasinya seperti itu. Nah, contohnya adalah koneksi internet antar kantor cabang dalam satu kota atau penyediaan layanan internet nirkabel di tingkat kota. Yang terakhir, kita punya wireless wide area network, di mana jaringan ini dengan jangkauan terluas mencakup wilayah antar kota, negara, hingga benua. Nah, fokusnya untuk memberikan koneksi
yang bergerak atau mobile bagi pengguna yang berpergian jauh melalui menara seluler atau satelit. Teknologi utamanya jaringan seluler atau dan satelit, dan contohnya adalah penggunaan data seluler pada ponsel kamu saat kamu sedang berpergian ke luar negeri ataupun keluar kota. Kita lanjut pembahasan kita ke wired network, di mana kalian misalnya di gambar ini sudah banyak sekali tipe dari yang paling sederhana sampai rumit jika kita perhatikan. Begitupun dengan frekuensinya yang berbeda-beda. Maka akan kita kupas satu persatu. Jadi perbedaan-perbedaan itu didasari oleh evolusi kecepatan Mbps ke Gbps. Karena kabel ini berevolusi mengikuti kebutuhan data manusia yang semakin besar. Contohnya, era jadul Cat 1 sampai Cat 4, dimana kalian bisa lihat tadi perbedaannya dimulai dari jumlah kabelnya dan juga seberapa tipis, seperti itu teman-teman. Nah, jadi dulu itu digunakan untuk telepon analog dan juga jaringan komputer yang sangat amat lambat. Namun sekarang sudah dianggap usang sehingga sudah sangat amat jarang dipakai oleh orang-orang di masa ini. Selanjutnya adalah era standar di Cat 5 sampai Cat 6. Ini yang paling sering kita temui teman-teman. Contohnya Cat 5e adalah standar minimal untuk internet zaman sekarang karena sudah mendukung kecepatan 1 Gbps. Nah, jadi teman-teman yang biasa kita lihat itu adalah si Cat 5e ini sampai Cat 6 teman-teman. Bisa kita lihat lagi foto-fotonya. Nah, ini yang paling normal dan juga kerap kita temui. Lalu yang terakhir adalah era modern dari Cat 6a sampai Cat 8. Ini digunakan untuk kebutuhan profesional seperti data center atau gaming kelas berat. Nih, misalnya kalian lihat Winda Basudara, Miao Auk, Afif Yudhistira. Nah, itu tuh mereka menggunakan wired network yang tipe Cat 6a sampai Cat 8 karena kecepatannya tuh bisa sampai 40 Gbps. Yang kedua, kita bisa dasari dari frekuensinya, di mana setiap gambar itu menunjukkan angka frekuensinya di bawah si contoh kabel tersebut. Semakin tinggi frekuensinya, semakin banyak data yang bisa lewat secara bersamaan tanpa banyak gangguan. Oke, yang terakhir kita bisa lihat dari perbedaan struktur fisiknya. Yang pertama ada yang twist atau lilitan, yaitu kabel yang dalamnya saling melilit untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Kabel kategori tinggi memiliki lilitan yang lebih rapat, seperti itu teman-teman. Kalian bisa lihat kualitas kabel itu dari lilitannya. Lalu yang terakhir adalah shielding, yaitu pelindung. Nah, ini biasanya mulai dari Cat 6a ke atas, karena biasanya terdapat pelindung tambahan seperti aluminium foil di dalam kabel untuk mencegah crosstalk, gangguan sinyal dari kabel tangga. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.